Makanya apa yang awak kerjakan sebenarnya itu akan kembali kepada diri kita. Tapi ketika kita bapak dan ibu beramal ibadah, tolong tinggalkan 5 hal yang akan kusampaikan ini, karena akan menghapus dan menggugurkan amal ibadahmu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina zahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Ali Imran ayat 142. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak dan Ibu, kalaupun kita nanti masuk surga, amal ibadah kita ini tak cukup untuk ditukar dengan surganya Allah. Tak cukup, Pak. Jadi yang membuat kita mungkin masuk surga nanti itu semata-mata karena rahmat Allah. Jadi amal ibadah kita ini tak cukup untuk ditukar dengan surganya Allah. Tak cukup, Pak. Lawang ke masjid pun setelah usia 40, itu pun maghrib aja sama isya. Subuh tak nampak lagi. Itulah berharap cepat masuk surga. Ibu-ibu ini kan kadang-kadang sebahagian baru mau berjilbab setelah menikahnya. Dulu waktu SMA 3 tahun dia tak pakai jilbab, SMP 3 tahun dia tak pakai jilbab, rok pendek, baju kemeja, lengan pendek pula. Jadi udah usia puluhan tahunnya kita ini sebahagian baru ke masjid. Ya Bu ya, waktu muda-muda sibuk nonton film layar tancap, ya, sibuk nonton keyboard. Nah, syukurlah udah tua masih mau taubat. Insya Allah nanti dengan rahmat Allah masuk surga kita semuanya. Sama macam bangsa Indonesia ini bisa merdeka semata-mata bukan karena perjuangan Cut Nyak-Din, Imam Bonjol, Diponegoro. Mana mungkin pula bambu runcing menang melawan pesawat, pedang melawan meriam. Tidak mungkin itu, Pak. Tapi karena ada rahmat Allah, maka bangsa ini bisa merdeka, dan itu diakui di undang-undang tahun 1945 atas berkat dan rahmat Allah, dengan didorong oleh keinginan luhur. Betul kan, Pak? Dan para ulama kita betul-betul mengakui itu. Karena memang secara akal sehat tak mungkin bisa merdeka kalau bukan karena datang rahmat dan pertolongan Allah. Maka nanti mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita ini masuk surga semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, dulu kan ada sahabat Nabi tukang ajan di Masjid Nabawi. Jadi subuh-subuh datang Israel menghadap sama Nabi. Makkah Madinah itu kan cuma 2 musim, Pak. Kalau tidak panas, dingin. Pas-pas jam 3 subuh datang Israel. Cuaca dingin tapi Rasul berkeringat. Kenapa? Karena yang datang ini Algojo. Mengucapkan salam sama Nabi, dijawab sama Nabi. Kata Nabi, ada apa, Ril? Ya Rasulullah, cuma memberitahu dan menginformasikan besok sebelum asar tukang azan ini Allah perintahkan kepada aku mencabut nyawanya. Cuman itu, iya. Subuh kawan tuh masih azan. Kan yang azan tadi ustadz nih. Nah, kira-kira ustadz nih yang diberitakan itu. Masjid Al-Ikhlas. Subuh masih azan dia. Zuhur masih azan. Ini diinformasikan sama BKM Al-Ikhlas ini. Tukang azan di masjid kita itu Al-Ikhlas, kata Israel. Sebelum asar Allah perintahkan kepada aku cabut nyawanya. Zuhur, waktu terus berjalan, waktu asar sudah dekat, hati Rasulullah dak-dikduk. Sama kalau misalkan BKM diinformasikan Israel, misalkan tukang azan kita ini, misalkan ustadz kita ini, imam kita ini dicabut Allah nyawanya menjelang asar, kan udah zuhur. Kapanlah diumumkan ini? Kapanlah diumumkan ini? Kapan? Masuk waktu asar masih azan kawan tuh. Rasul mulai bingung. Begitu qomat, masih kawan tuh qomat. Rasul jadi imam, dia masih jadi makmum. Rasul bingung. Apanya Israel ini? Kalau nokoh Israel ini, inilah pertama kali malaikat ada yang nokoh pikir.
Sejauh ini tak ada malaikat yang nokoh. Selesai sholat, orang semua sudah pulang, Rasulullah duduk, dipanggilnya Israel. Israel, jak ke noile. Ini bahasa Aceh Rasul waktu itu. Sini dulu. Come here please. Kira-kira begitu Pak. Sini dulu. Ente ini macam mana Ril? Ente bilang tadi sebelum asar kawan ini udah kau cabut nyawanya. Buktinya dia masih azan asar, masih ikut sholat berjamaah. Apa cerita ini kata Nabi? Ya Rasulullah, memang informasi yang kusampaikan itu betul. Cuma ya Rasulullah perlu kuinformasikan, sebelum sholat zuhur tadi dia silaturahim dia sama tetangganya. Maka Allah perintahkan kepadaku memanjangkan umurnya 86 tahun. Maka tak jadi ku cabut nyawanya. Dahsyatnya silaturahim itu ibu. Apakah 80 tahun itu berguna sama kita? Kupastikan tidak. Kalau setiap betandang awak pula ke rumah tetangga 86 tahun, tak mati-mati bapak yang baju coklat nih. Tiap hari dia betandang pak. Iya sambil minum kopi. 86 tahun, 86 tahun, bisa-bisa lebih panjang umurnya dari Nabi Adam yang 96 tahun itu. Ya. Tapi bertambah pasti. Kenapa? Karena ini garansi yang diberikan oleh Rasulullah. Rajin silaturahim, panjang umur, lapang rezeki kita. Ini ibu, kenapa ini mengaji ini juga bahagian dari silaturahim? Karena tatap muka kita bu. Seharian kita tak berjumpa karena aktivitas, waktu maghrib kita jumpa lah di sini. Iya kan bu? Mendengarkan ceramah, jauh-jauh aku datang dari Tembung sana kemari. Berkumpul bapak ibu di sini, mendengarkan pengajian sampai sholat isya. Ada yang selonjor, ada yang serius, ada yang setengah mengantuk. Tidak apa-apa. Asal masih mau mengaji, udah paten kali itu bu. Makanya beragama Islam ini jangan pala repot kali awak. Samanya itu macam puasa, tak sanggup awak puasa, bayar fidyah. Iya kan pak? Tak sanggup awak puasa, bayar fidyah. Betul-betul tak sanggup lagi dia pula. Kalau puasa masuk rumah sakit lah dia. Nah, bayar fidyah. Tak sanggup bayar fidyah, berarti kau berhak mendapatkan zakat fitrah. Tak dikasih orang ustaz, nasibmu lah, mau gimana lagi? Namanya kau tak ikut STM. Tak tanda orang sama kau. Tak kebagian. Betul kan bu? Sedangkan ikut pun awak STM, ada yang meninggal masih sedikit yang datang. Apalagi tak ikut awak. Makanya apa yang awak kerjakan sebenarnya itu akan kembali kepada diri kita. Tapi ketika kita bapak dan ibu beramal ibadah, tolong tinggalkan 5 hal yang akan kusampaikan ini, karena akan menghapus dan menggugurkan amal ibadahmu. Termasuk mengaji seperti ini. Makanya banyak orang tak sadar pak, pulang pengajian berkurang dosanya, pulang pengajian berkurang dosanya. Kenapa Ustaz? Begitu pengajian dimulai, malaikat meletakkan sayapnya memohon sama Allah supaya dosa-dosa orang yang ikut mengaji itu diampunkan Allah dosanya. Dahsyatnya pak majelis ini. Makanya ini disebut raudhah pak, taman. Taman surganya Allah. Maka jangan pala heran kita pak, kalau di raudhah itu banyak orang mengantuk, namanya pun di taman. Iya kan bu? Mengantuklah pula. Sedangkan duduk awak di taman semalam beras tagi sana pak, setengah jam, menguap kita kan? Itu baru taman beras tagi, apalagi taman surganya Allah. Biasa itu pak, ini nanti ada yang mengantuk, biasa itu. Sama itu kadang-kadang kalau sholat Jumat, aku berapi-api di mimbar pak, kawan berair-air di bawah. Marah Ustadz, enggak, namanya pun duduk di taman. Oh, udah biasa aja. Masih syukur dia mau sholat. Apa yang pertama Ustadz Ali, kata Rasulullah, atadaruna minal muflis. Kata Nabi, sahabatku, taunya kalian siapa orang yang merugi? Dijawab sama sahabat, al-muflis fina man la dirham lah wala mana. Orang yang merugi itu kata sahabat adalah orang yang tak punya duit dan tak punya perhiasan. Kata Nabi, bukan. Orang yang merugi kata Nabi
adalah orang yang memikul pahala solatnya, pahala hajinya, pahala puasanya, pahala mengajinya, pahala silaturahimnya, tapi pahalanya itu dikasihnya sama orang. Tak bisa tak dikasihnya. Apa masalahnya? Zalim. Zalim. Udah habis pahalanya, dosa orang itu pindah sama dia. Maka bapak dan ibu jangan zalim. Apa bentuk kezaliman kita di Medan ini yang banyak? Mengambil tapal batas tanah. Diambilnya 10 cm. Kenapa Ustadz? Karena duluan dia membangun. Kaplingannya pula tanah. Duluan dibangunnya pas. Inilah batas, di sini dipasangnya batu bata. Plesterannya udah masuk ke tanah orang. Kata Nabi, siapa yang mengambil tanah orang walau cuma 1 senti, nanti malaikat Jibril memijaknya sampai 7 lapis bumi ini. Hati-hati awak. Urusan tanah ini hati-hati. Ya Pak ya. Kalau ada kadung udah tanah tetangga kita pakai sejengkal, minta maaf lah Pak sebelum mati. Daripada kita pertanggungjawabkan nanti itu di hadapan Allah. Maka jangan zolim sama orang. Makanya Bapak dan Ibu di dunia ini demi Allah, ada 2 dosa yang jangankan di akhirat, di dunia ini langsung Allah balas. Yang pertama apa Ustaz Ali? Zolim. Mustafa Kamal Atatürk, salah satu hamba Allah yang sebelum mati hampir 7 bulan cengap-cengip. Kalau ada COVID waktu itu udah dikopitkan dokter itu. Begitu dia mati, dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke liang lahat. Demi Allah bumi tak mau menerimanya. Melompat mayatnya ke atas. Masukkan balik, melompat ke atas. Masukkan balik, melompat ke atas. Kenapa? Zalim. Masjid banyak dirubahnya jadi museum. Azan dirubahnya jadi bahasa Turki. Zalim sama orang. Lain lagi aniaya. Maka jangan zalim sama orang. Kita ini bapak-bapak jangan zalim sama bini. Ya Pak ya. Tak dinafkahinya. Tapi produksi jalan terus. Itu zalim itu Pak. Nafkahi dong sandang pangan dan papannya. Kenapa orang di Arab itu lama-lama nikah? Karena di situ orang baru boleh nikah kalau sudah punya penghasilan. Udah ada penghasilan, ada rumahnya, baru boleh kawin Pak. Kalau kita di Indonesia ini kan enggak. Ada duitnya 2 juta, udah kawin. Persoalan ada rumah apa tidak nomor 16. Makanya banyak tinggal di tengah-tengah sawah. Betul, tengah-tengah sawah, di pinggiran jalan. Kenapa Ustaz Ali? Belum jelas pula kerjanya, belum jelas pula ini itunya, udah kawin. Jadi jangan zolim sama orang. Yang kedua Ustaz Ali apa? Jangan durhaka. Jangankan di akhirat, di dunia ini langsung Allah balas. Jangan durhaka. Makanya kalau masih ada omak kita telepon tiap hari. Kita tinggal di sini Karya Baru ini. Omak kita di Langkat, di Labuan Batu, di Sidimpuan, telepon tiap hari, video call habis sholat subuh. Sehat Mama? Sehat sayang. Udah makan Mak? Udah. Masih ada uang Mama? Enggak ada lagi Nak. Sama lah Mak, aku pun tak ada. Sabar kita ya Mak. Kalau ada kirim. Kenapa harus kita tanya Ustaz? Karena demi Allah ada masanya kau nanti kepingin mendengarkan suara emakmu tak ada lagi. Ada masanya kau kepingin memberikan kain sarung wadimornya tak ada lagi. Macam itulah yang kurasakan hari ini. Apalagi 2014 emakku sudah meninggal dunia. 2005 ayahku meninggal dunia. Memang luar biasa kalau udah ayah oma awak meninggal, pulang kampung pun malas awak. Hilang magnetnya. Betul. Maka selagi ada berbuat baik kita ini. Kalau udah tiada Ustadz Ali, doakan. Yakinlah Bapak dan Ibu, siapa yang rajin mendoakan ayah omaknya, nanti anaknya akan melakukan hal yang sama pada dirinya.
Hidup itu seperti itu. Maka ibu-ibu doakan. Apalagi ibu-ibu perempuan nih. Kata Nabi ada 3 doa perempuan yang mustajabah. Yang pertama doa emak terhadap anaknya, doa istri terhadap suaminya, doa anak perempuan terhadap ayahnya. Ibu kan punya ayah kan? Walaupun hari ini ada yang udah jadi tanah, doakan. Ibu ya? Doakan. Doakan ya Bu. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku. Tahu aku ya Rob, ayahku itu banyak dosanya. Udah dewasa aku, masih ku tengok dia nulis nomor togel 4 angka. Maafkanlah ya Allah. Jujurlah ku bilang samamu, ayahku itu dulu agen togel. 4 tahun dia jadi agen togel ya Rob. Makanya ku bilang, sebenarnya secara duniawi, taunya kita orang itu kalau mati masuk surga atau tidak, tahu. Tanda-tandanya walau tak pasti. Kalau ada orang meninggal di Karya Baru ini, diumumkan di masjid, orang di daerah sini merasa kehilangan, ramai orang mensolatkannya, ramai orang berduka, insya Allah surga tempat tinggalnya itu. Ya Allah, kok cepat kali waktu meninggal dunia. Baik kali itu, kalau kuliah subuh biasa lontong dari dia itu. Ini udah meninggal pula waktu tak makan lontong lagi kita ini. Cuma dia yang dermawan di daerah sini. Kalau yang lain Abu Lahabnya semua ini. Dikenang orang kita Pak dalam kebaikan. Tapi kalau ada orang yang mati diumumkan di Masjid Al-Ikhlas ini, innalillah, telah berpulang seorang hamba Allah bernama Ali Hasibuan. Tutup usia 35 tahun. Orang di Karya Baru ini bergembira. Mampus kok enggak dari dulu mati dia. Dialah agen ganja, agen sabu di ini. Cocoknya itu mati dari dulu. Bahagia orang, neraka tempat tinggalnya itu. Makanya dulu ada cerita begini Bu. Mulai SMP, SMA, sampai orang tuh kuliah, sampai tua-tua macam usia bapak-bapak nih. Kerjaannya main togel aja. Nulis 2 angka, 3 angka, 4 angka. Kadang-kadang colok lagi. Usia 60 tahun, satu jadi kepling, satu jadi tukang becak. Pas ulang tahun yang ke-60 tahun si tukang becak nih, matilah dia. Satu hari sebelum mati dia masih beli nomor togel dia 2 angka. Kali 2000. Begitu dia mati pula, diumumkan di masjid, dimandikan, dikafani, disolatkan, ditaruh di teras rumah kata-kata takziah. Datang protokol, Bapak Ibu, sebelum almarhum ini kita istirahatkan yang terakhir, sudah lazim di daerah kita Karya Kasih Baru ini kata-kata takziah. Kata takziah yang pertama kepada Bapak Lurah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tengok lurah kiri kanan tak ada. Karena lurah tak ada, diwakilkanlah kepada Bapak Kepling, katanya pula. Kepada Bapak Kepling, waktu dan tempat kami persilahkan. Maju Kepling, ini kawan dia main judi nih. Kepling inilah kawannya beli nomor 2 angka itu. Dia 2 angka, Kepling pun 2 angka. Datang Kepling pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya pula. Bapak Ibu para pentakziah yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saudara kita yang ada di hadapan kita ini sudah menjadi 03 katanya. Karena beliau sudah menjadi 03, mari sesegera mungkin ia kita kebumikan sebelum ia berubah menjadi 01 katanya. Karena perlu kita pahami almarhum ini pernah dipukuli orang sekampung karena berprofesi 08 katanya. Tapi baiklah, yang lalu biarkanlah berlalu. Yang harus kita pikirkan hari ini adalah 43 katanya. Apa itu Ustaz Ali? 03 itu mati, 01 itu setan, 08 itu maling, 43 itu apa? Janda. Ini yang ketawa-ketawa mantan ini, termasuk bapak ini. Kalau ndak mantan dia, ndak tahu dia yang kucakapkan itu. Makanya ibu sana bengong aja dia, karena ndak tahu yang kucakapkan itu. Tapi kalau yang ketawa-ketawa mantan ini Pak, ini jangan-jangan ada yang buruk sangka sama aku ini. Ustadz Ali kok hafal ere-ere ya? Saya jangankan ere-ere, sebahagian Alkitab itu pun hafal saya. Kenapa Ustadz Ali? Karena memang saya baca. Apa masalah? Nggak ada masalah kan Pak? Sebab kita harus mengimani itu. Jadi jangan sempat tawa seperti itu. Ya Bu ya? Jadi jangan zolim. Nanti kalau zolim awak ibu, hilang pahala kita. Pahala kita itu kita kasih sama orang, dosa dia pindah sama awak. Satu. Inilah satu yang membuat
amal ibadah kita itu bisa kosong di hadapan Allah. Sama seperti debu yang ada di atas batu dan tertimpa hujan, hilang tanpa bekas. Ya kan Bu? Jadi jangan zolim ya Bu ya. Ibu-ibu jangan zolim sama menantu. Makanya ibu, dianjurkannya sama para ulama, mertua dan menantu itu tidak boleh lama-lama serumah. Sebab kalau menantu dan mertua lama-lama serumah, kalau tidak mertuanya yang kurus, menantunya yang kurus. Cuma dua pilihannya Pak. Kalau tidak mertuanya yang kurus, turun timbangannya, menantunya yang turun timbangannya. Tidak boleh lama-lama Pak. Udah siap pesta, cukuplah 2 hari 3 hari orang tuh di rumah itu. Betul. Habis itu sewakan rumah. Mau di Batang Kuis, mau di mana sewakan. Jangan di rumah berkumpul. Bisa setruk mertuanya nanti itu. Ya, bodoh kali kau katanya. Ya, itu tidak boleh. Yang kedua Ustadz Ali apa? Al-Baqarah 2:64 menyebut-nyebut kebaikannya. Ya. Makanya kata Allah, tidak boleh kita membangkit-bangkit sedekah yang kita berikan itu sampai-sampai menyakiti hati orang yang sudah kita berikan itu. Tidak boleh ibu. Tidak boleh membangkit, mengungkit. Makanya kebaikan kita itu harus dilupakan. Yang harus awak ingat apa Ustadz Ali? Dosa kita sama orang. Makanya kita ini istighfar ibu. Jangankan manusia biasa, para nabi pun banyak beristighfar kepada Allah karena dosa-dosanya. Nabi Yunus beristighfar. Ya Bu ya? Nabi Adam beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nabi Yunus beristighfar. Baru dia dimuntahkan sama ikan. Apalagi kita ini. Makanya ketika awak berkumur-kumur pakai air, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Seiring jatuhnya air ini dari mulutku ya Rabb, mudah-mudahan berguguranlah dosa-dosa mulutku ini. Mulutku ini ya Allah, ku pakai bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar. Tapi mulut yang sama juga ku pakai melawan lakiku, menceritakan BKM kami, menceritakan ustadz-ustadz yang datang di masjid kami ini. Lancip kadang-kadang mulutku ini ya Allah. Suka menggosip mulutku ini. Mataku ini ya Allah baca Quran, tapi mata yang sama juga ku pakai menengok yang tak baik-baik. Kakiku ini ya Allah melangkah ke masjid, tapi kaki yang sama juga ku pakai naik di pentas keyboard. Geser semongkot. Ada. Aku udah capek aku menengok mamak-mamak perwiritan di Medan ini. Memang waktu ceramah awak manggut-manggutnya orang itu. Tapi kalau udah ada pesta keyboard, apalagi ada wisata religi, pergi ke Brastagi misalkan dibawa sama caleg, 2 bus, tak tahu kita Pak mana istri camat, mana istri tukang becak, tak tahu kita. Pakai kacamata hitam besar-besar semua itu. Tak tahu awak. Aku udah paham aku gaya-gaya omak-omak di Medan ini. Tak tahu awak. Sama semua. Kayak kacamata Bu. Ini pun ibu-ibu nih banyaknya yang punya kacamata tebal-tebal itu. Yakin aku ada. Ada. Wih, ampun lagu. Ya? Jangan tak boleh. Ya. Jadi jangan menyebut-nyebut kebaikan awak sama orang. Lupakan itu. Ya Bu ya, jangan diungkit-ungkit kebaikan awak sama menantu, sama jiran tetangga, sama anak yang tinggal di masjid ini. Aku 6 tahun aku Pak tinggal di masjid. Mana siapa yang tinggal di masjid ini? Kan adik saya. Itu pesantren kami dulu. Jadi supaya paham kau Dek, orang masjid itu adanya memang yang rajin sholat, ada. Tapi rajin dia sholat tukang merepet, ada juga. Di sini pun adanya itu. Kau harus sabar dengan itu. Aku udah capek aku itu. Adanya pula jamaah masjid itu, Ali udah makan nak? Belum Bu. Ngantarkan dia, ada.
Ada juga jamaah tuh Ali udah makan. Belum bu, aku bilang, rupanya miss call aja. Ngantar juga enggak. Ada yang sekali datang merepet, ada, macam lah. Ya, macam lah. Kalau bisa pula yang awak kasih makan lah. Iya kan bu? Kan bukankah pernah saya katakan di masjid kita ini ketika saya pertama kali ngisi pengajian subuh di sini bahwa Jibril itu pernah kepingin jadi manusia dalam kitab Nasihatul Mustafa karangan Imam Abdul Wahab As-Sangroni di halaman 5 itu gara-gara apa? Supaya bisa ngasih minum dan makan orang. Kenapa Ustadz Ali? Di dunia malaikat tidak ada istilah duduk di warung kopi pak. Maka aku bilang kita laki-laki nih pak yang suka duduk di warung kopi, berlomba kita membayar bil itu. Jangan malah saling tengok-tengokan. Ditengoknya bil, alamak, cepet limpul ini. Pura-pura permisi ke kamar mandi. Aduh sakit perut gue kata. Tapi dia ke kamar mandi lama-lama tak nampak lagi. Nah, ini ITB namanya pak, ilmu tolak bala. Nah, itu yang tak boleh. Bayar. Kenapa Ustaz Ali? Demi Allah, jangankan ngasih minum manusia, ngasih minum anjing pun ada hamba Allah masuk surga gara-gara amalan itu. Apalagi lah ngasih minum manusia. Makanya kita di sini pak kuliah subuh, ganti-gantian kita beli lontong itu. Minggu ini aku dulu ya, minggu besok siapa? Ah, aku. Ada yang agak miskin misalkan, gabung kita yuk 2. Kalau aku sendiri gawat juga aku ini. 40 kan kali 10.000 400. Duitku cuma 200. Gabunglah kita yuk. Ayolah yuk. Kan gak ada masalah pak. Iya kan bu? Cocok. Biasanya 40 yang datang. Nah, kita buat 42. Subuh ini Ustadz Ali dari Kampung Kolam, mana tahu capek dia perlu 2 bungkus. Tidak ada masalah. Aja. Semua itu niat baik saja demi Allah. Allah sudah hitung ibadah, betul kan bu? Bukan ku karang-karang itu. Apalagi sudah diamalkan. Beribadah ini bukan cuma urusan sholat, puasa, zakat dan haji. Makanya aku bilang ibu-ibu kalau mau cepat masuk surga, berjihad di rumah. Pakai parfum ibu dekat laki, ibadah. Inilah nanti bu, balik ibu sholat isya masuk kamar ibu jam 10. Nah, pakai parfum sedikit ya bu. Baru tidur ibu samping bapak. Pandang, jangan dipunggungi. Pandang bapak bu, bapak pun pandang pak ibu. Ya Allah, ya Tuhan. Jelek kali lah pula lagi. Ya Allah, udah jelek, miskin pula lagi. Ya Allah, kok ini nah jodohku kau bikin ya Allah. Ikhlaskan aku. Pandang. Kenapa Ustaz? Demi Allah ada masanya nanti ibu bapak kepingin memandang pasangan dan tidak ada lagi bu. Kenapa? Udah mati. Ya kan bu? Mati. Saya Ali Hasibuan lebih sering bilang mati daripada meninggal. Kenapa Ustaz? Karena di Quran itu yang ada cuma mati pak. Tak pernah kutemukan di Al-Quran maupun hadis ada bahasa meninggal apalagi mendiang. Yang ada itu mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan wa meninggal katanya di situ, mati. Matinya semua kita ini. Mana ada pula yang enggak mati? Ya kan Pak? Ini bapak yang pakai baju gamis coklat ini mati. Kapan itu Ustadz? Aku pun tak tahu. Tapi yang pasti mati. Ustadz Ali mati. Nih, mati nih. Makanya jangan sombong-sombong kali awak dalam hidup ini. Ya kan bu? Ya, boleh. Kenapa? Karena semua kita ini akan berbantalkan tanah. Tinggalnya semua spring bed itu ibu. Tinggal. Yang awak pakai cuma kain kafan. Datang masanya insaflah hadiri. Selimut putih pembalut badan. Tinggal semua. Innova tinggal. Tabungan tinggal. Jilbab-jilbab, tas-tas tinggal. Semuanya tinggal. Makanya ibu-ibu kalau udah sakit parah ibu dirawat di Adam Malik, dirawat di Malahayati. Ibu tengok bapak masih sehat, ada kalung ibu, jual lah bu. Impakkan ke masjid.
kasih ke panti asuhan. Ada cincin ibu, jual lah bu, impakkan ke panti asuhan. Kalau ada anak gadis ibu, wariskan kian lah. Sayang nah, mamak rasa mamak tak lama lagi nih. Jangan sempat mati dulu. Kalau sempat ibu duluan mati, kalungnya masih ada, gelangnya masih ada, cincinnya masih ada. Kawin lagi bapak, dikasihnya bini keduanya. Daripada dikasihnya bini keduanya, bagus jadi amal ibadah ibu. Ya bu ya, aku kuajari ibu-ibu. Kenapa? Karena aku laki-laki. Laki-laki ini bu sama perempuan mau usia 17 tahun atau 71 tahun, samanya itu bu. Sama, rasanya itu sama perempuan sama. Yang membedakannya di mana Ustadz? Tenaganya. Kalau hasratnya sama itu, beda dengan perempuan. Perempuan gadis 17 tahun dengan 71 tahun berbeda itu pak. Berbeda. Perempuan itu kalau udah menopause gini dia tuh. Enggak lagi bang. Tapi kalau laki-laki mau 80 tahun sesak pun napasnya gini dia tuh. Itu makanya ibu pahami. Ya? Aku kubongkar aja. Nanti tidak percaya ibu-ibu, coba tanya bapak di rumah mau tidur. Bang, betul yang dibilang Ustadz Ali tadi? Iya katanya itu. Betul. Maka jangan pala heran ibu-ibu kalau ada kakek-kakek usia 80 tahun masih nikah. Kenapa lah heran ibu? Udah sesak napas 80 tahun masih kawin dia. Tapi kalau udah nenek-nenek usia 75, jarang itu yang kawin lagi. Jarang itu. Kenapa Ustaz Ali? Karena tak ke situ lagi pikirannya. Memikirkan asam uratnya pun udah oyong dia. Ya? Yang ketiga apa lagi Ustaz Ali yang bisa menggugurkan dosa dan pahala kita? Ternyata adalah merasa uzub, bangga dengan dirinya. Maka tidak boleh bangga kita dengan diri kita. Kenapa Ustaz Ali? Karena memang tidak boleh bangga, tidak boleh sombong. Karena sombong itu pakaiannya Allah, tak boleh dipakai manusia. Ya kan bu? Tak boleh. Nah, ini udah mau isi nih, ku cepat-cepatkan aja. Ya. Lalu Ustaz Ali apa lagi? Bermaksiat dikala sendiri. Tapi kalau di keramaian, kelewat solehnya. Tapi kalau sendiri bermaksiat. Ini hati-hati. Memang kalau waktu imam dia misalkan di masjid ini, yang panjangan ayatnya. Ali Imran dibacanya 86 ayat. Jamaah pun udah oyong di belakang. Udah ditengok kas BKM Al-Ikhlas 4.500.000. Udah dibaca kalender Al-Zami'atul Wasliyah, belum juga ruku. Udah dibaca kaos orang yang di depan nama. Cat dulu kata di mana lah awak ni ngecat awak pikir. Belum juga ruku. Tapi kalau salat sendiri dia yang dibacanya cuma inna a'tainakal kausar. Yang banyakan manusia sekarang ini di depan khalayak ramai belagak jadi malaikat, tetapi di belakangnya manusia itu sifatnya tak ubahnya dari setan. Jadi jangan bermaksiat di kala sunyi. Mau rame mau sunyi, tetap jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mau di masjid apa di luar masjid, tetaplah ibu tutup auratnya. Ya bu ya. Baru boleh membuka aurat kalau di rumah. Ya kan bu? Baru di mana lagi Ustaz Ali? Ketika berwudu harus buka aurat. Kan tak bisa ibu pakai mukena seperti ini wudu. Bisa? Enggak. Di rumah kalau berdua sama laki enggak apa-apa. Makanya aku bilang istri soleha itu sederhana. Kalau dia di luar dia ke Arab-Araban. Kalau di rumah berdua sama lakinya dia ke barat-baratan. Tapi yang muda-mudanya ini bu, nenek-nenekku ini jangan amalkan ini bu, nanti masuk angin. Kata Ustadz pula ke barat-baratan masuk angin aku gitu. Aku pula yang disalahkan, yang muda-mudanya. Kalau udah nenek-nenek begini, sedangkan badaster udah bajeket dia masih menggigil dia pak. Apalagi lah pula yang ke barat-baratan. Maka berhukum beragama Islam itu jangan pala pening-pening kali awak. Ya? Nah itu sederhana. Ini untuk siapa sekali? Yang muda-muda. Ya, yang muda-muda. Jadi kita nih bermaksiat, jangan pernah kita bermaksiat baik di kala sunyi ataupun di keramaian. Ya, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang berikutnya apa Ustaz Ali? Meremehkan seorang mukmin yang pendosa.
Jangan pernah sepele kita Pak sama seorang pendosa. Saya selalu bilang, orang melakukan maksiat tetapi diiringi dengan penyesalan, itu jauh lebih baik daripada beribadah tapi diiringi dengan sifat ria. Orang yang bermaksiat itu jauh lebih baik kalau diiringi dengan penyesalan daripada orang yang beramal ibadah diiringi dengan sifat ria. Kenapa sekali? Kalau ria, nah itulah amal ibadahnya itu macam debu di atas batu. Habis. Jadi 6 sifat ini, kuulangi sekali lagi. Yang pertama, Bapak dan Ibu, jangan menzalimi orang lain. Ya Bu ya? Jangan zolim kita sama orang. Yang kedua, Ustadz Ali, jangan menyebut-nyebut kebaikan kita sama orang. Ya Bu ya? Rondokkanlah kebaikan kita itu seperti engkau menyembunyikan aib-aibmu. Yang ketiga, Ustadz Ali, jangan pernah merasa uzub, merasa lebih hebat dari orang lain. Ya Bu ya? Yang keempat, jangan kita bermaksiat dikala sendiri atau dikala bersunyi-sunyi. Tetapi kalau di keramaian dia macam malaikat atau macam kiai, macam ulama. Ya Bu ya? Yang terakhir apa Ustaz Ali? Meremehkan seorang pendosa. Kalau cerita dosa tak ada kita yang tak berdosa Bapak Ibu. Ya Bu ya? Tak ada. Satu-satunya hamba Allah yang luput dari dosa itu cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya ada dosanya, termasuk saya dan kita semuanya. Saya kira Bapak dan Ibu itu dulu. Mudah-mudahan sehat-sehat kita semuanya. Lain waktu bisa kita bersua dan bertemu kembali. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu datangnya dari individu saya. Saya tutup tausiah ini dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana, nanti kecucu. Itu aja pantunnya. Terima kasih. Wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.